Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif di 3 sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, kali ini kita berada di hari Senin, tanggal 27 April tahun 2020, di bulan puasa, di bulan Ramadan tahun 2020. Semoga keberkahan senantiasa melimpah kepada kita semua. Oke, seperti biasa hari ini saya akan membacakan ramalan zodiak di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020 untuk urut-urutannya dari zodiak Capricorn, kemudian Aquarius, Pisces, Aries, sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada 2 deck kartu yang sudah saya acak sebelumnya. Dan untuk pembacaan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Senin tanggal 27 April tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke. Di sini ada kartu The Star dan kemudian ada kartu Three of Pentacles. Di sini artinya secara sisi finansial atau secara keuangan bisa dikatakan kamu yang punya zodiak Capricorn, progres penampakan perbaikan keuangan itu semakin hari semakin nampak. Nah, di hari Senin ini sepertinya progres itu juga semakin terlihat jelas dengan kamu tahu apa yang menjadi prioritas-prioritas kamu dalam mengeluarkan uang. Nah, di bulan puasa ini sepertinya kamu sangat prefer banget, sangat fokus banget dengan yang namanya mengembalikan kondisi keuangan kamu agar bisa lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Nah, hal ini bukan berarti Capricorn itu pelit, bukan berarti Capricorn itu orangnya tidak mau mengeluarkan untuk kebutuhan yang lainnya, akan tetapi Capricorn menyadari bahwa uang itu juga harus ada yang sebagian disimpan dan sebagian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi hal ini sangat bagus sekali buat kamu yang punya zodiak Capricorn untuk bisa lebih mengatur kondisi finansial kamu. Nah, dari sisi perasaan ataupun dari sisi perasaan asmara dan sebagainya, sepertinya memang ada sebuah rasa kesedihan yang saat ini sedang melingkupi kamu yang punya zodiak Capricorn. Akan tetapi walaupun kamu sedih, walaupun kamu sedang dalam kondisi susah, jangan terlalu menampakkan kesedihan kamu di hadapan banyak orang. Karena apa? Karena jika kesedihan itu kamu nampakkan, kamu perlihatkan di hadapan orang lain, maka ada beberapa orang yang dia akan terpengaruh dengan kondisi kamu, atau bahkan ada beberapa orang yang senang dengan kondisi kesedihan kamu. Oleh karena itu, usahakan agak sedikit tertutup tidak masalah. Menutupi kesedihan, menutupi susahnya kamu itu nggak masalah, karena apa yang kamu perlihatkan secara output itu akan mempengaruhi kondisi kamu secara keseluruhan. Oleh karena itu, memang kamu ada rasa sedih, memang kamu ada beberapa kesusahan, akan tetapi jangan terlalu dinampakkan ke hadapan orang banyak, karena tidak semua orang itu bisa respect terhadap diri kamu. Bahkan ada orang yang senang ketika kamu dalam kondisi susah. Oleh karena itu, saran saya di hari Senin ini jangan terlalu menampakkan rasa sedih atau kesusahan kamu di hadapan orang lain. Nah, dari sisi asmara, sebenarnya dari sisi asmara juga mempengaruhi kesusahan kamu dan kesedihan kamu tadi. Karena apa? Karena memang ada sebuah ego yang tidak bisa dikendalikan dari diri pasangan kamu. Dan sepertinya kamu sudah berada di dalam titik lelah di dalam sebuah hubungan asmara ketika tidak bisa mengcover, tidak bisa mengkontrol pasangan kamu menjadi seperti apa yang kamu mau. Tetapi hal ini harus bisa segera diantisipasi. Antisipasinya bagaimana? Komunikasi harus diperjelas, komunikasi harus diperbaiki supaya hubungan asmara kamu tidak bermasalah, apalagi di akhir bulan April tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Seven of Wands dan kemudian ada kartu The Wheel of the Year. Oke, memang di beberapa hari yang kemarin, terutama di hari Minggu kemarin, saya sudah mengatakan bahwa Aquarius terjebak dalam situasi yang bermasalah, situasi yang cukup rumit.
Nah, di hari Senin ini sepertinya Aquarius berusaha untuk menetralisir permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang Aquarius hadapi. Memang cukup berat, tapi kamu harus yakin bahwa di bulan April dan di bulan Mei adalah bulan di mana kamu bisa menyelesaikan segala bentuk persoalan kamu. Dan ingat, jadikan permasalahan-permasalahan ini adalah suatu pembelajaran supaya kedepannya kamu tidak terjebak kembali di dalam sebuah permasalahan yang sama. Karena kamu orangnya cukup pusing sekali jika dihadapkan dengan masalah yang sebenarnya tidak sesuai dengan dugaan kamu. Jadi masalah ini jadikan pembelajaran supaya nanti ke depannya kamu tidak terjatuh lagi di dalam sebuah lembah permasalahan yang seperti ini. Kalau dari sisi keuangan, the wheel of the year artinya kondisi keuangan kamu cukup bagus. Di sini kondisi keuangan kamu cukup lancar, tetapi yaitu tadi, seorang Aquarius ketika dia megang uang, dia juga tidak bisa menahan diri untuk bisa membelanjakan, mengeluarkan uang tersebut. Oleh karena itu, kamu harus lebih bisa mengatur kondisi keuangan. Biasanya memang secara ilmu kejawen, kalau di bulan April kita megang uang, entah berapapun itu kita punya pegangan, kita punya simpanan, maka selama 1 tahun ke depan, kondisi keuangan kita akan baik-baik saja. Akan tetapi kalau kamu nggak bisa mengatur keuangan, ya maka akan sami mawon, akan sama saja. Maka dari itu, mengatur kondisi keuangan juga harus diprioritaskan. Secara hubungan asmara, masih lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan antara hubungan kamu dengan pasangan. Meskipun kamu banyak masalah, kamu juga cukup bisa mawas diri, tidak membawa masalah ini ke dalam hubungan asmara, dan tidak membawa masalah ini ke dalam hubungan finansial kamu. Meskipun nantinya akan berdampak secara lebih luas lagi, tetapi kamu bisa meminimalisasi dampak yang ditimbulkan daripada permasalahan yang kamu hadapi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Star dan kemudian ada kartu Pack of Cup. Di sini yang menjadi salah satu kelebihan seorang Pisces ya di hari Senin ini adalah dia pintar untuk membaca keadaan. Kenapa saya katakan Pisces pintar untuk membaca keadaan? Jadi ketika Pisces akan terjebak dalam situasi yang rumit, Pisces tahu bagaimana cara untuk menghindari dirinya ini masuk ke dalam situasi yang rumit. Maka dari itu memang terkadang Pisces agak cenderung berhati-hati. Termasuk dalam lingkungan pertemanan, dalam lingkungan pekerjaan, Pisces agak cenderung berhati-hati karena apa? Karena Pisces tahu langkah ini benar atau tidak, langkah ini bakal menyulitkan Pisces ke depannya atau tidak. Jadi memang agak cenderung terlalu banyak mikir, akan tetapi ini salah satu kelebihan Pisces supaya tidak terjebak dalam situasi yang rumit. Nah, di saat orang lain meragukan Pisces, justru Pisces ini adalah satu-satunya orang yang punya inisiatif untuk bisa berkembang melebihi orang-orang tersebut atau melebihi kebanyakan orang rata-rata gitu loh. Jadi seakan-akan Pisces memang orang melihat Pisces itu tertutup, Pisces itu sering sedih, Pisces itu sering susah, akan tetapi Pisces pandai menganalisa keadaan di mana dia bisa menghindari diri dari sesuatu yang rumit. Memang di hari Senin ini Pisces terlihat agak sedikit ragu-ragu, agak sedikit pelin-pelan, akan tetapi itu semua karena Pisces terlalu menganalisa supaya tidak terjebak dalam situasi yang rumit, terutama dalam urusan pekerjaan maupun dalam urusan perasaan. Nah, kalau dalam kondisi asmara dan keuangan, sepertinya memang dalam kondisi keuangan Pisces agak cenderung mengambil keluar, ambil keluar, ambil keluar. Jadi apa ya, pemasukan untuk memenuhi kebutuhan, jadi di bulan puasa ini sepertinya seperti itu, masuk satu keluar satu, masuk satu keluar satu, masuk dua keluar dua, pokoknya intinya seperti itu di dalam kondisi finansial Pisces itu sendiri. Kalau dari kondisi hubungan asmara, sepertinya Pisces menjadi sosok yang menjadi peneduh, penyejuk di tengah hubungan asmara yang agak sedikit gonjang-ganjing. Bumi bergetar karena ada masalah yang sebenarnya tidak harus dipermasalahkan, tetapi di sini Pisces sangat dewasa sekali, bisa menjadi peneduh, bisa menjadi penyejuk di tengah hubungan asmara yang agak sedikit bermasalah. Oke? Intinya Pisces sangat baik sekali di hari Senin ini 27 April tahun 2020. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces dan
Ingat, kamu harus tetap berada dalam kondisi yang dimana kamu yakin bahwa kondisi itu baik buat kamu. Oke? Setelah zodiak Pisces, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu 20 Karma dan ada kartu The Hierophant. Di sini artinya apa? Di sini artinya kalau bisa saya sarankan saya bacakan negatifnya terlebih dahulu. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu mageran, jangan terlalu pesimis, dan jangan terlalu insecure sama diri sendiri. Karena apa? Faktanya kalau kamu terlalu overthinking, kamu terlalu mageran, kamu terlalu pesimis, dan kamu terlalu insecure terhadap diri kamu sendiri, maka kamu akan terjebak di dalam situasi yang seperti ini. Situasi yang akan seperti ini terus. Nah, masalah terus muncul, masalah terus bertambah, kamu terjebak dalam situasi yang dimana kamu tidak bisa menemukan pokok permasalahan itu. Nah, yang seharusnya kamu pikirkan adalah bagaimana kamu menemukan kunci daripada permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Jadi kamu jangan lari dari tanggung jawab, jangan lari dari masalah. Masalah itu harus kamu selesaikan, harus kamu cari kunci daripada masalah itu. Jadi ketika ada masalah, kamu jangan merasa overthinking, jangan merasa malah pesimis, jangan malah merasa insecure. Justru dengan adanya masalah, kamu harus berbesar hati untuk menghadapi masalah itu, mencari solusinya, walaupun terkadang solusinya itu pahit, walaupun terkadang solusinya itu menyakitkan. Akan tetapi, kalau masalah ini tidak segera kamu selesaikan, malah akan berdampak lebih luas lagi terhadap kehidupan kamu. Nah, masalah ini kalau bisa saya lihat ada dua permasalahan yang pokok, yang vital, yang saat ini Aries sedang hadapi. Yang pertama adalah soal keuangan. Soal keuangan kenapa? Karena pekerjaan agak sedikit terhambat, pengeluaran banyak, pemasukan juga agak sedikit terbatas. Oleh karena itu, pengeluaran harus segera disesuaikan dengan pemasukan. Kondisi keuangan adalah sesuatu yang memang mendesak untuk segera kamu selesaikan. Terus yang kedua adalah masalah apa? Masalah perasaan kamu. Baik perasaan kamu terhadap keadaan saat ini maupun perasaan kamu terhadap pasangan kamu. Ini yang harus segera diantisipasi. Karena apa? Kalau ini tidak segera diantisipasi, maka akan impactnya meluas dalam kehidupan kamu secara keseluruhan. Oke? Semangat terus. Buat kamu yang punya zodiak Aries, ini tadi adalah pembacaan secara pekerjaan, secara general, keuangan, dan maupun hubungan asmara untuk segera menyelesaikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan ingat, kamu tidak boleh merasa pesimis, tidak boleh merasa insecure, pokoknya kamu harus terus semangat melangkah maju ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Two of Wands dan ada kartu The Sun. Di sini artinya memang kamu sedang berada dalam kondisi lelah, sedang dalam kondisi capek, sedang dalam kondisi yang belum tahu arahnya mau kemana, maju salah, mau mundur pun juga salah. Sepertinya memang kamu harus beristirahat terlebih dahulu, melemaskan pikiran, melemaskan badan supaya pikiran kamu tetap jernih, pikiran kamu tetap cerah, pikiran kamu tetap terjaga. Jadi memang untuk kamu Aquarius lagi. Untuk kamu yang punya zodiak Taurus, sepertinya kamu berada dalam kondisi yang cukup lelah ya. Kamu mau maju salah, mau mundur juga salah. Tetapi memang di hari Senin ini saya sarankan lebih baik kamu agak cenderung slow terlebih dahulu. Karena apa? Kalau kamu agak sedikit mengendor, kamu beristirahat, maka semuanya akan menjadi lebih baik lagi dan kamu bisa menjadi sang pencerah di dalam kehidupan kamu. Untuk permasalahan masih tetap sama, masalah pekerjaan yang apalagi di tengah kondisi seperti ini, masalah pekerjaan masih menjadi salah satu yang harus kamu kamu selesaikan permasalahan-permasalahan di lingkungan kerjaan kamu. Kalau untuk masalah keuangan sih nggak usah terlalu dikhawatirkan karena Taurus untuk keuangan sampai dengan akhir April tahun 2020 tidak terlalu ada masalah yang harus dikhawatirkan. Hubungan asmara pun juga sepertinya masih cukup adem ayem, tidak ada permasalahan yang cukup serius dengan pasangan sehingga masih bisa dalam koridor yang jelas buat kamu yang punya zodiak Taurus. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Five of Pentacles dan kemudian ada kartu The Empress. Sepertinya menuju akhir bulan April tahun 2020 kondisi keuangan Gemini agak sedikit goyah, agak sedikit berantakan karena memang Gemini terlalu abai,
terlalu cuek, terlalu sepele dengan masalah keuangan yang saat ini Gemini hadapi. Nah, hal ini mengakibatkan kondisi di tanggal 27 ini sampai dengan akhir April tahun 2020 ini mengakibatkan dalam kondisi yang agak sedikit menurun, tetapi itu semua memang tidak mempengaruhi secara keseluruhan, tetapi cukup terasa dampaknya daripada menurunnya kondisi finansial Gemini di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Untuk urusan pekerjaan sebenarnya Gemini masih cukup merasa nyaman, merasa santai dengan pekerjaan karena memang Gemini yakin bahwa apa yang diyakini Gemini dalam urusan pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik. Untuk hubungan asmara dengan pasangan pun juga sifat dominan Gemini mengakibatkan hubungan asmara ini juga bisa meminimalisasi adanya masalah. Jadi ketika ada masalah baru muncul, itu masalah itu langsung segera diselesaikan karena Gemini nggak mau ribet, nggak mau repot untuk menunda-nunda menyelesaikan masalah. Karena berdasarkan pengalaman, kalau Gemini terlalu menunda-nunda masalah atau menyelesaikan masalah, maka masalah itu malah akan mengendap dan malah akan menjadi bom waktu bagi hubungan asmara seorang Gemini tersebut. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Setelah Gemini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian ada kartu The Fool. Oke, di sini saya mengingatkan kembali buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu harus bisa memahami diri kamu secara sepenuhnya. Karena apa? Karena saat ini kalau bisa saya katakan ada kartu The Fool yang berarti kecerobohan. Karena apa? Karena kamu terlalu bergelut dengan pikiran kamu sendiri yang kamu tidak mengerti apa yang sebenarnya kamu pikirkan saat ini. Nah, sebenarnya apa yang saat ini kamu pikirkan ini justru malah cenderung menyiksa diri kamu sendiri, menyiksa batin kamu sendiri. Karena apa? Karena pikiran kamu ini sepertinya lagi abstrak, lagi nggak tahu memikirkan apa gitu. Jadi sesuatu yang seharusnya tidak dipikirkan pun malah menjadi sesuatu yang kamu pikirkan secara berlebihan, sehingga malah akan menjebak kamu di dalam situasi yang malah menyiksa diri kamu sendiri. Kalau untuk masalah keuangan, kamu sedang berusaha keras untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih keras untuk bisa memperbaiki sektor finansial. Untuk masalah asmara, berdampak juga dalam masalah perasaan tadi. Sebenarnya hubungan kamu itu tidak ada masalah, akan tetapi nggak tahu kenapa pasangan kamu selalu mencari masalah. Nah, hal ini yang seharusnya bisa kamu hindari di dalam hubungan asmara. Menciptakan masalah itu jangan, karena apa? Hidup seorang Cancer itu sudah banyak masalah. Jangan ditambahi masalah dong, malah nanti masalah tambah masalah, masalah kuadrat dikalikan masalah kuadrat malah akan semakin melebar kemana-mana. Nah, Cancer di hari Senin ini sepertinya agak sedikit tersiksa dengan masalah-masalah tersebut yang berkaitan erat dengan pemikirannya Cancer itu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Kemudian setelah Cancer saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu The Tower. Artinya memang saat ini Leo sedang mengalami suatu permasalahan yang yang cukup menyita waktu, energi, tenaga, pikiran dan material gitu ya. Jadi gini, Leo itu kesalahannya adalah ketika mengambil keputusan itu sedang dalam kondisi yang marah, sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Maka dari itu mengakibatkan beberapa permasalahan yang menghancurkan beberapa yang ada di sekitar Leo gitu. Jadi ketika Leo mengambil keputusan itu tidak didasari daripada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi Leo itu mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi egonya Leo itu sendiri. Nah, ketika mengambil keputusan dalam kondisi marah, dalam kondisi egois, maka itu akan menghancurkan beberapa pondasi-pondasi yang sudah dibangun oleh Leo itu sendiri. Nah, maka dari itu harus bisa saya katakan kamu harus lebih cooling down di hari Senin ini, apalagi ini di bulan Ramadan tahun 2020, kamu harus bisa lebih mengatur waktu untuk lebih bisa mengalah dengan keadaan. Jangan terlalu memaksakan lah, karena kalau kamu terlalu memaksakan sepertinya malah kehancuran ini akan semakin lebih parah lagi. Untuk sisi keuangan sebenarnya sih tidak terlalu ada masalah, tetapi untuk hubungan asmara dan urusan perasaan seperti inilah yang harus kamu jadikan pembelajaran lah. Jangan terlalu emosional, jangan terlalu egois, harus bisa kamu cooling down, kamu tahan diri supaya tidak mengakibatkan kehancuran yang berkesinambungan lebih parah lagi. Oke? Semangat terus
buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Kemudian setelah Leo, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Pack of Pentacles dan kemudian ada kartu Pack of Wands. Di sini secara kondisi keuangan kamu sangat bagus sekali. Kamu sepertinya sedang berusaha untuk menarik sumber rezeki kamu, bukan hanya dari satu sumber saja. Sepertinya kamu juga menarik dari sumber-sumber yang lainnya seperti pekerjaan sampingan, seperti mengandalkan beberapa sektor pekerjaan yang lainnya, sehingga untuk pemasukan bisa saya katakan hampir dikatakan membaik. Nah, hal ini sangat positif sekali kalau dari kondisi keuangan. Kemudian kalau dari urusan perasaan dan untuk urusan asmara, di sini sepertinya Virgo sedang berusaha untuk menyayangi diri Virgo sendiri. Virgo sudah tidak mau lagi berada dalam kondisi yang membuat Virgo itu sedih. Jadi Virgo ingin selalu menampakkan keceriaan di akhir bulan April tahun 2020 ini. Virgo selalu berusaha untuk menghindari masalah supaya apa? Supaya aura positif Virgo seperti ini terus bertahan sampai dengan akhir bulan Ramadan tahun 2020 nanti. Nah, kemudian Virgo juga sudah bisa untuk mengatur rasa stres, mengatur depresi supaya tidak terlalu menjadi beban pikiran Virgo sendiri. Jadi Virgo intinya di akhir bulan April ini ingin lebih lost, ingin lebih santai, ingin lebih teratur, tidak mau mencari masalah dan tidak mau didatangi oleh masalah. Termasuk di dalam hubungan asmara, Virgo ketika pasangannya mencari masalah, Virgo lebih cenderung diam dan lebih cenderung mengalah. Karena apa? Karena Virgo tidak mau terjebak di dalam suatu permasalahan yang dimana malah membuat Virgo semakin tertekan. Virgo tidak ingin tertekan di akhir bulan April tahun 2020 ini, baik dari kondisi keuangan, kondisi perasaan, maupun dalam kondisi hubungan asmara Virgo itu sendiri. Jadi jangan terlalu banyak mencari masalah dengan Virgo, karena Virgo di akhir bulan April ini sepertinya ingin berusaha lebih menata diri dan lebih teratur dalam menjalani kehidupan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Kemudian selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Six of Pentacles dan kemudian ada kartu Two of Pentacles. Oke, ini berkaitan erat dengan secara keuangan ya. Secara keuangan sepertinya cukup lancar sekali buat kamu yang punya zodiak Libra di tanggal 27 April tahun 2020 ini. Akan tetapi kelancaran itu juga harus kamu berlaku adil. Berlaku adil seperti timbangan. Karena logo zodiakmu itu kan timbangan. Jadi kamu harus berlaku adil untuk bisa memberikan rezeki kamu kepada mereka yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya rezeki kamu itu lebih berkah, lebih barokah, lebih bermanfaat bagi diri kamu maupun dari sesama kamu. Ketika kamu berbagi, itu tidak akan mengurangi nilai daripada apa yang kamu dapatkan. Justru ketika kamu berbagi, kamu bersedekah, itu malah menjadikan investasi kamu jangka panjang. Ketika kamu berbagi satu, Tuhan akan menukar itu 1, 2, 3, 4 atau bahkan tidak terhingga. Maka dari itu bersedekahlah kamu supaya rezeki kamu lebih lancar. Nah, Libra di hari Senin ini sampai dengan akhir April nanti sepertinya kondisi rezeki kamu akan lancar. Oleh karena itu, level sedekah kamu juga seharusnya kamu tingkatkan lagi. Dan ingat, walaupun kondisi keuangan kamu lancar, kamu juga jangan sombong. Jangan terlalu terlena. Kamu juga harus memprioritaskan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan terlalu memprioritaskan keinginan. Yang harus kamu pentingkan dulu adalah masalah kebutuhan. Kalau kebutuhan kamu bisa terpenuhi, maka kedepannya kamu akan bisa lebih enak dan akan bisa lebih enjoy lagi untuk menikmati kehidupan. Untuk urusan asmara sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu yang membaik ini. Jadi untuk urusan asmara sepertinya juga dalam kondisi yang baik, tidak terlalu ada masalah karena kondisi keuangan kamu sudah dalam kondisi yang cukup baik sekali. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Setelah Libra saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian ada kartu Pack of Swords. Kemarin ada yang tanya kenapa sih masalah Scorpio itu selalu ada-ada aja, ketika sudah diselesaikan kenapa sih masalah yang lainnya muncul. Di sini kalau bisa saya katakan, pencapaian target kamu di dalam menyelesaikan masalah itu sepertinya jalannya memang masih panjang.
Jadi karena jalan kamu masih panjang, maka kamu akan menemui berbagai permasalahan. Satu masalah selesai, masalah yang lainnya datang. Masalah yang ini bisa kamu selesaikan, masalah yang lainnya juga datang. Oleh karena itu memang sampai dengan akhirnya nanti semua masalah ini bisa kamu selesaikan. Bisa kamu selesaikan dengan baik. Tetapi memang kamu tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah dengan permasalahan yang datang. Memang fasenya Scorpio saat ini sedang menghadapi berbagai masalah yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, tidak terlalu menjadi ekspektasi seorang Scorpio itu tersendiri, karena memang harapan Scorpio ketika masalah ini selesai, ya sudah tidak ada masalah yang lainnya. Akan tetapi itu berbanding terbalik. Ketika masalah ini selesai, sepertinya masalah yang lainnya juga ikutan datang. Maka dari itu, Scorpio harus pandai-pandai nih yang namanya mengatur kondisi supaya lebih bisa lagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul yang bahkan tidak diduga-duga oleh Scorpio itu tersendiri. Kalau untuk masalah keuangan sebenarnya sih tidak terlalu menjadikan problem, karena sejauh ini walaupun kondisi terbatas tetapi untuk memenuhi kebutuhan seorang Scorpio itu cukup lancar, cukup tidak ada permasalahan yang cukup berarti di dalam kondisi finansial karena kebutuhan masih terpenuhi dengan baik. Nah, untuk urusan asmara sepertinya kamu harus menyingkirkan permasalahan-permasalahan yang sepertinya akan berdampak luas di dalam kehidupan asmara kamu. Jadi ketika hubungan asmara kamu sudah kamu lihat nih bakalan muncul masalah, maka kamu harus segera mengantisipasi untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Six of Swords dan kemudian ada kartu Ten of Swords. Sepertinya memang kamu akan menghadapi beberapa masalah yang sepertinya akan kamu hadapi sampai dengan akhir bulan April tahun 2020 ini. Akan tetapi walaupun kamu dihadapkan dengan banyaknya masalah yang ada di depan kamu harus terus melangkah maju ke depan dan tetap berpikir positif bahwa masalah itu bisa kamu selesaikan. Dan ingat, persiapkan target-target kamu di bulan Mei tahun 2020 nanti. Karena jika kamu tidak mempersiapkan target-target kamu untuk bulan Mei tahun 2020 nanti, ya maka kamu akan menghadapi situasi yang sama dengan bulan April tahun 2020 ini. Nah, permasalahan yang muncul di akhir bulan April ini sepertinya nanti juga akan berdampak kepada bulan Mei tahun 2020. Kalau kamu tidak ingin masalah ini terus menyebar ke bulan Mei tahun 2020, maka masalah ini harus segera kamu selesaikan. Karena kalau masalah ini tidak kamu segera selesaikan, maka masalah ini akan bertahan sampai dengan bulan Mei tahun 2020. Nah, saran saya kamu harus menjadikan ini suatu referensi, suatu kehati-hatian ketika menjalani kehidupan di bulan Mei tahun 2020 nanti. Masalah ini nanti akan sangat kompleks, baik untuk masalah pekerjaan, keuangan, maupun masalah dalam hubungan asmara kamu. Jadi masalah ini nanti akan berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah masalah keuangan, yang kedua adalah masalah pekerjaan, dan yang ketiga adalah masalah dalam hubungan asmara kamu. Akan tetapi di dalam penyelesaian masalah bisa saya katakan kamu harus memprioritaskan untuk masalah pekerjaan kamu terlebih dahulu. Kalau masalah pekerjaan terselesaikan, masalah keuangan juga akan ikut terselesaikan. Nah, masalah asmara itu masih bisa kamu negosiasikan dengan pasangan kamu. Jadi saya sarankan untuk lebih fokus ke masalah pekerjaan dan masalah keuangan terlebih dahulu supaya tidak berimbas ke bulan Mei tahun 2020 nanti. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Oke, kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke, buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar, atau mau konsultasi secara pribadi bisa menghubungi Facebook fanspage Zodiak Harian, atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, ini adalah pembacaan zodiak di hari Senin tanggal 27 April tahun 2020. Resonate tidak resonate-nya semua tergantung pada moon and rising ascendant kamu. Dan apabila saya ada kesalahan di dalam pembacaan reading kali ini, saya mohon maaf. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dilancarkan rezekinya, kita diberikan kesehatan, semoga kondisi pandemi seperti ini bisa segera pulih sehingga kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya. Dan buat kamu yang saat ini sedang menghadapi masalah, berdoalah kepada Tuhan semoga di bulan Ramadan ini segala bentuk permasalahan yang kamu hadapi bisa segera terselesaikan. Oke,
Sampai jumpa di video yang berikutnya. Tetap setia di channel Zodiak Harian, dan buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian, jangan lupa untuk di-subscribe channel Zodiak Harian, karena kami satu-satunya yang paling aktif di 3 sosial media, di Facebook fanspage Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, dan tentunya di channel YouTube Zodiak Harian. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.